Oke, di sini kita punya soal ya. Sebuah partikel bergerak sepanjang garis lurus. Persamaan gerak partikel tersebut ya dirumuskan dengan, nah ini kalian bisa lihat. Nah, S ya jaraknya dalam meter dan T dalam detik. Yang pertama, tentukan kecepatan dan percepatan partikel sebagai fungsi waktu T. Nah, kalau sebagai fungsi waktu T ini artinya ya kecepatan sesaat ya dan percepatan sesaat. Nah, kalau kecepatan sesaat buat yang A, kecepatan sesaat itu sama juga dengan turunan pertamanya ya. Nah, kalau percepatan sesaat ya, percepatan berarti kan A. Itu sama juga dengan turunan keduanya ya. Nah, dengan artian kalau kecepatannya ya, kalau terhadap fungsi waktu T berarti ini tambahin T ya. Nah, karena terhadap fungsi waktu T. Nah, VT-nya itu sama juga dengan, nah ini kita turunin. Jadi 6T kuadrat ya. Min 18T plus 12 gitu ya. Nah, kalau turunan keduanya, nah ini ya, kalau turunan keduanya berarti ini kan udah turunan pertama. Nah, ini kita turunin sekali lagi ya. Jadi kita dapat percepatan ini ya, percepatan sesaat. Nah, berarti 12T min 18 gitu ya. Nah, oke, ini yang A. Kalau yang B, tentukan nilai T ketika kecepatan partikel sama dengan 0. Nah, kecepatan partikel ini kecepatan. Nah, oke, sama dengan 0 kan artinya 6T kuadrat min 18T plus 12 sama dengan 0. Kita bagi 6 semua ya, biar enak memfaktorkannya. Nah, kita faktorin. T kali T min 1 min 2. Min 1 tambah min 2 kan min 3. Jadi T-nya sama dengan 1 atau T-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, gitu doang ya. Kalau yang C nih, nah tentukan pada interval mana kecepatan partikel negatif dan pada interval mana kecepatan partikel positif. Oke. Kita di sini aja deh. Nah, kalau interval negatif artinya ya, kalau negatif ya, VT-nya itu kecil dari 0 gitu kan. Nah, kalau positif ya, interval positif artinya kecepatannya terhadap waktunya ini besar dari 0 ya, positif. Nah, kita uji ya, T-nya 1, T-nya 2 nih. Nah, kita uji, anggap aja 1 di sini terus 2 di sini. Sebelum angka 1 ini kan ada angka 0 ya. Nah, kita masukin aja ke sini. 0 0 2 sama dengannya kita abaikan dulu ya. Ya, masukin aja 0, 2 bla 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 0. Berarti kan 2 berarti kan 2 besar dari 0. Kalau besar dari artinya positif. Karena di sini positif, di sini pasti negatif, di sini pasti positif. Selang-seling. Nah, jadi ini kan T-nya tadi kan. T-nya. Nah, jadi ketika dia negatif atau kecil dari 0 ya, rentangnya itu T-nya di antara 1 sama 2 ya. Nah, T-nya itu di antara 1 sampai 2. Kalau dia positif atau besar dari 0, T-nya itu kecil dari 1 atau T-nya besar dari 2. Nah, ya, ke kanan. Gitu, paham ya? Nah, sekarang kita akan ngebahas yang D. Nah, kalau yang D ini tentukan nilai T ketika, nah di buku kalian tuh kan kemungkinan besar kecepatan ya. Nah, kecepatan itu salah ya, yang betul itu percepatan. Kalau kecepatan berarti sama ya jawabannya dengan yang B. Nah, sesuai dengan yang C nanti ini ya, yang C.
yang E ya. Nah, ini memerlukan poin yang D tapi percepatan. Nah, oke. Nah, jadi dapat disimpulkan ini salah ketik ya. Nah, yang D ini tentukan nilai T ketika percepatan partikel sama dengan 0. Nah, tadi percepatan kan ini ya, acceleration. Nah, ini sama dengan 0 ya. Jadi 12T min 18 sama dengan 0. Nah, 12T sama juga dengan 18. Artinya T-nya itu 18 dibagi 12. Coret bagi 6 ya. 3 bagi 6 2. Nah, jadi T-nya 3/2. Gitu ya. Ini. Sekarang kita akan ngebahas yang E ya. Nah, kakak pause dulu videonya ya. Oke, nah buat yang E ya, ini tentukan pada interval mana percepatan partikel negatif dan pada interval mana percepatan partikel positif. Nah, ini kurang lebih kayak yang C tadi ya, cuman kalau yang C kecepatan. Nah, ini kan percepatan ya. Ya udah, kalau percepatannya positif ya, artinya besar dari 0 kalau positif. Kalau negatif apa, yuk, kalau negatif kecil dari 0 gitu kan. Nah, kita uji nih ya 3/2 ya, yang percepatannya tadi. Nah, oke, anggap aja 3/2 di sini. Nah, 3/2 itu kan sama juga dengan 1/2 ya kan, 1/2. Nah, artinya di sini ada 1, di sini ada 0. Nah, kita uji pakai 0 aja ya. Masukin aja 0-nya di sini, 0 bla 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 3/2, artinya 0 kecil dari 3/2. Artinya di sini min, di sini plus ya. Karena kecil dari gitu. Ataupun uji di sini sama aja. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan kalau dia besar dari dengan artian positif ya. Nah, T-nya itu besar dari 3/2 ya. Nah, kan T-nya nih ya yang kita uji. Nah, kalau dia negatif artinya T-nya itu kecil dari 3/2 gitu ya. Nah, oke, sampai sini paham ya. Nah, cuman gitu doang kok ya. Oke gengs, semoga kalian paham lah ya. Kalau belum paham, tanyakan aja di kolom komentar bagian mana sih yang kalian belum pahami. Semoga saja paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.